Peristiwa kecil, pelajaran besar. Pelajaran sangat berharga dari seorang bapak tua penjual keripik di depan Alfamart, Jalan Cikutra depan Taman Pahlawan Bandung. Suatu sore, ketika aku dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke kota Bandung, aku mampir di toko Alfamart di kota Bandung untuk membeli air mineral. Setelah keluar dari toko Alfamart, mataku tertuju pada seorang bapak tua yang taksiranku berusia sekitar 60 tahunan. Berjenggot putih panjang, menjual keripik dengan sepeda tuanya di pinggir jalan di depan Alfamart. Segera ku hampiri bapak itu dan kusapa, "Jualan apa ini, Pak?" Lalu dia menjawab sambil menatapku, "Oh, ini jualan keripik singkong dan keripik pisang, Mas." "Berapa harganya sebungkus, Pak?" tanyaku. 5.000 per bungkus, Mas, jawaban datar dari bapak itu. 10.000 boleh dapat 3 bungkus gak, Pak? Tanyaku lagi. Dan spontan wajahnya berubah seperti orang yang agak terkesan kesal begitu. Tapi tetap mencoba senyum. Pak tua menjawab, "Maaf, Mas, harga sudah murah dan sudah jadi bandrol. Tapi kalau sampean mau saya sedekahi, ya nggak apa-apa, saya tambah 1 bungkus buat sampean." Sontak saya jadi sangat malu hati. Bayangkan saya naik mobil Fortuner mau disedekahi sebungkus keripik sama bapak tua yang bersepeda penjual keripik itu. Lalu supaya saya jangan kalah malu, saya mencoba berargumentasi sejadarnya dengan bapak itu. "Masa nggak boleh ditawar? Tawar-menawar kan bisa, Pak, dalam jual beli. Sampean tadi waktu belanja di Alfamart ada nawar harga barang yang tertera di label harga enggak, Mas?" Dan sekali lagi aku terkejut malu dan gak mampu menjawab. Lalu Pak Tua menyambung ceritanya, "Saya kasih contoh sama sampean ya, Mas. Misal sampean pergi ke showroom mobil, mau beli sebuah mobil itu berharga 500 juta. Lalu sampean tawar 3 mobil dengan harga 1 miliar. Kira-kira apa kata pemilik showroom tadi, Mas?" Duh, aku jadi tambah malu banget. Nggak iso ngomong akunya. "Mas, Alfamart itu pemiliknya konglomerat, orang tajir. Sampean pasti kenal pemiliknya. Mungkin uang sumbangan yang sampean donasikan lewat truk belanja itu dia kumpulin. Jika dikumpulin se-Indonesia, dalam sehari bisa puluhan miliar rupiah. Betul nggak? Itu baru dari donasinya doang. Dan pemilik Alfamart itu juga punya beberapa perusahaan besar lainnya. Bahkan mungkin punya partai politik juga." Duh, saya tambah malu dan cuma bisa nunduk dengan rasa menyesal saat nawar-nawar tadi. Lalu Pak Tua menambahkan lagi dengan senyuman, "Kalau saya jualan keripik ini mah cuma buat nyambung hidup, buat nyekolahin anak saya di pesantren Hafiz Al-Quran di pantai Cermin Perbaungan dan buat bayar kontrakan rumah saya tiap bulan. Boro-boro mau bikin partai buat makan harian saja, saya harus mangkal di sini dari jam 5 sore, kadang sampai malam jam 12 tengah malam baru habis. Bagi saya yang penting berkah dan halal." Tak terasa tenggorokanku tercekat dan mataku terasa anget karena air mataku menggenang di sudut kelopak mataku. Kupandangi wajah Pak Tua itu, kayaknya bukan orang tua sembarangan yang tak berpendidikan sama sekali. Tetap matanya yang tajam tapi tetap santun. Aku jadi malu banget, malu hati sendiri dengan celotehan dia yang tadinya aku anggap sepele. Ada perasaan berdosa menjolimi orang tua yang masih mau berusaha payah mencari uang dan mengayuh sepeda tuanya. Terus terang aku jadi teringat almarhum orang tua sendiri. Dalam hatiku aku berjanji akan mampir lagi. Jika nanti aku balik ke Bandung lagi, akan kuborong beberapa bungkus keripik Pak Tua itu untuk oleh-oleh buat teman-teman kantorku.
Akhirnya aku sadar, cepat-cepat ku ambil dompet di saku celanaku dan aku minta dibungkuskan 4 bungkus keripik singkong dan pisangnya. Setelah itu dia serahkan ke aku sambil berkata, ini saya lebihkan sebungkus buat anak-anak sampean dalam mobil itu. Lalu ku genggamkan uang ratusan ribu 2 lembar sambil ku salami tangannya agak lama, tanda terima kasihku kepadanya yang telah menyadarkanku. Duh, betapa selama ini kita banyak selalu bangga bila bisa menawar harga pada pedagang kecil yang hidupnya di bawah standar cukup. Loh mas, apa ini? Uangnya kelebihan ini katanya. Lalu aku jawab, ambillah buat bapak, saya ikhlas kok pak. Buat membantu-bantu uang sekolah anak bapak, kataku. Gantian pak, tua itu tak dapat berkata-kata dan ada bulir bening menggelembung di sudut mata Pak tua itu. Masih banyak obrolan kami yang lain yang sengaja enggak saya tulis di sini. Di dalam perjalanan ke Bandung, kami cicipi keripik Pak tua itu. Ternyata rasanya enggak kalah juga dengan keripik kemasan industri perusahaan besar yang selama ini dijual di supermarket sekalipun. Duh, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan aku dengan guru baruku ini yang kutemukan dalam perjalanan pulang kampung ke Medan. Dan pesan moralnya, jangan pernah menawar terlalu berlebihan pada pedagang kecil yang notabene-nya mereka adalah orang yang semua adalah saudara-saudara kita yang kurang mampu. Untuk makan besok hari saja mereka harus mencari uang dulu hari ini. Dan bayangkan jika orang tua itu adalah saudara kita atau bahkan orang tua kita sendiri.